Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Samsuri dari kelompok 2 kelas 5E PBI Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya yang akan dijelaskan di video berikutnya. Pengertian manusia dan lingkungan. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar individu dan mempengaruhi satu sama lain dan membentuk sistem yang kompleks. Dalam biologi disebut ekosistem, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Kolerasi antara manusia dan lingkungan. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup, di antaranya adalah tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan memperoleh bahan-bahan makanan atau mineral-mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Oksigennya diperlukan untuk bernapas. Gas karbon dioksidanya diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Air baik sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalam air, maupun air yang berbentuk sebagai uap yang menentukan kelembapan dari udara yang besar pengaruhnya bagi banyaknya makhluk hidup yang ada di darat. Cahaya, terutama cahaya matahari, banyak mempengaruhi keadaan makhluk-makhluk hidup. Suhu atau temperatur merupakan juga faktor lingkungan yang sering besar pengaruhnya terhadap kebanyakan makhluk-makhluk hidup. Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah produsen. Kelompok inilah yang mempengaruhi makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik. Umumnya yang merupakan makhluk-makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis. Konsumen merupakan kelompok makhluk hidup yang dapat menggunakan atau makanan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen. Penguraian adalah makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Selain itu, di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, rantai makanan, yakni siklus makanan antara produsen, konsumer, dan penguraian baik di darat, laut, maupun udara. Yang kedua, habitat, di mana setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. 3. Populasi. Menurut batasan dalam ekologi, populasi adalah jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu. Yang keempat, ada komunitas. Semua populasi dari semua jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi di suatu daerah disebut komunitas. Biosfer, komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik di tempatnya membentuk ekosistem. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Manusia mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Disadari ataupun tidak, manusia memiliki pengaruh pada alam lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan di hutan rimba di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Peranan manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut. Yang kedua, punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota. Yang ketiga, berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang
menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Yang keempat, berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Yang kelima, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Peranan manusia yang menguntungkan lingkungan antara lain melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keaneka jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Melakukan proses daur ulang serta pengelolaan limbah agar kadar bahan pencemaran yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sengkedan guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk. Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama dalam penggunaan sumber daya alamnya. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa tanah, air, fauna, flora, bahan-bahan galian, dan sebagainya. Namun sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini, manusia seharusnya melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini bukanlah transformasi yang diartikan sebagai perubahan seluruhnya dari teknologi, sosial budaya, dan ekonomi. Perubahan di sini lebih kepada perubahan hidup berperilaku, kebiasaan dalam hidup yang menunjang pada penyelamatan lingkungan, perilaku hidup manusia. Masih banyak masyarakat kita yang memiliki kebiasaan yang tidak ramah lingkungan, seperti pengerusakan lingkungan demi keuntungan semata. Seharusnya manusia berhati-hati dalam mengelola tanah, air, udara, makhluk hidup yang ada di dunia ini, khususnya pada lingkungan. Manusia telah begitu banyak menimbulkan kerusakan pada bumi ini. Limbah, kotoran, sampah dibuang begitu saja tanpa mengindahkan lingkungan. Responnya dari lingkungan dapat kita lihat seperti menyebabkan penyakit, bahkan menjadi bencana alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik, meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, contohnya tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, telur, dan lainnya. Sedangkan sumber daya alam nabati atau tumbuhan menjadi produsen utama rantai makanan dan dapat berupa oksigen, rumput, daun, sayuran, buah, kayu, getah, biji, rempah-rempah, dan lain-lain. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang bersumber dari komponen abiotik atau benda mati, meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya seperti udara, air, tanah, sinar matahari, batuan, mineral, bahan pertambangan, dan lain-lain. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, renewable. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang berasal dari alam dan dapat digunakan berkali-kali tanpa khawatir akan ketersediaannya karena tidak akan habis serta diperbarui oleh alam terus-menerus. Seperti hewan, tumbuhan, air, tanah, energi matahari. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang berasal dari alam dalam jumlah terbatas, sehingga bisa digunakan secara terus-menerus akan habis atau punah. Seperti logam, batu bara, minyak bumi.
Sumber daya alam berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang menghasilkan energi dan sumber daya alam sebagai bahan baku. Sumber daya alam sebagai penghasil energi adalah seluruh kekayaan alam yang dapat menghasilkan energi untuk kebutuhan manusia. Contohnya, air, sinar matahari, angin atau udara, gas bumi, ombak atau gelombang laut. Yang kedua, sumber daya alam penghasil bahan baku adalah seluruh kekayaan alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Contohnya seperti hasil pertanian padi, jagung, kedelai, sorghum, hasil perkebunan buah-buahan, kopi, hasil hutan kayu dan non-kayu, hasil pertambangan logam, emas, batuan, dan lain-lain. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sumber daya alam materi, energi, ruang, dan waktu. Sumber daya alam materi merupakan benda mati dan dapat diperoleh secara langsung dari alam maupun melalui proses penambangan dan pengelolaan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara, air, udara, dan sinar matahari. Dalam kebutuhan manusia, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar ataupun primer, serta kebutuhan sekunder sebagai berikut. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak, harus terpenuhi. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar mencapai kehidupan sehat dan aman. Contohnya seperti sandang, pangan, papan, dan udara bersih. Yang kedua, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan manusia untuk mendukung kesejahteraan dan menikmati hidupnya. Contohnya seperti pendidikan, kendaraan, hiburan, dan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh bawang yang tergolong mewah untuk meningkatkan gengsi, derajat, dan martabat. Contohnya adalah mobil mewah, perhiasan mewah, dan sebagainya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.